Wah, gunungnya besar banget, ya. Bukan dari luar nih. Sini, pasangan anjing itu. Kenapa aku ada di sini? Tanganku juga, kenapa jadi begini? Tidak, ini aneh. Apa-apaan? Aku terlahir kembali jadi lalat. Long Hao, aku dan Ting Ting. Tumbuh bersama sejak kecil, tapi kamu yang ikut campur. Merebut cinta yang seharusnya milikku. Su Ting Ting, kenapa kamu? Mau menikah denganku? Long Hao, tentu saja karena kamu kaya dan berkuasa. Kalau tidak, mana mungkin aku mau sama kamu? Kalau aku mati, kawan-kawan di geng tidak akan membiarkan kalian. Di tempat sepi begini, siapa yang tahu aku yang membunuhmu? Nanti pulang, kami laporkan kamu hilang. Begitu, tidak akan ada yang curiga pada kami. Kakak baikku. Pergilah dengan tenang. Mengenai geng dan perusahaanmu, aku akan ambil alih semuanya. Dan aku akan membuatnya lebih besar dan kuat darimu. Betul. Sehabis sebulan, baru kami umumkan keluar. Kabar kematianmu, bilang saja kamu sudah dibunuh musuh. Begitu, semua perusahaanmu jadi milik kami. Aku hanya minta satu hal. Aku mohon, lepaskan Fei Fei. Aku hampir lupa, kamu punya adik perempuan di luar negeri. Yang lagi kuliah. Kalau dia bisa hidup atau tidak. Tergantung dia nurut atau tidak. Kamu. Aduh, setelah terkena petir, aku benar-benar jadi Lalat. gempa. Gempa. Pusing banget. Aduh, jangan. Gimana caranya terbang? Ya ampun, Tuhan. Buat apa aku jadi lalat? Hampir mati diinjak orang, gimana mau balas dendam? Selamat, tuan rumah berhasil terikat. Sistem evolusi kemarahan. Sistem evolusi kemarahan, aku lagi marah nih, cepat evolusi. Tuan rumah hanya perlu berhasil memancing amarah manusia untuk dapat poin amarah. Saat poin amarah terkumpul 1000, bisa menyelesaikan satu evolusi. Setiap evolusi juga meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kekebalan tubuh sendiri. Cukup marahin manusia, evolusi langsung terbuka. Buat aku yang sekarang jadi lalat. Ini gampang banget. 100 bisa berevolusi jadi lalat rumah, 1000 jadi lalat hijau. 10.000 bisa berevolusi jadi belalang, 50.000 jadi burung. 1 juta berevolusi, 100.000 bisa berevolusi. Jin Chi Dapeng berubah wujud jadi manusia. Apa? 1 juta? Aku cuma lalat kecil. 1 juta ini kapan bisa terkumpul? Sistem, jangan-jangan kau cuma main-main sama aku. Tolak jawab pertanyaan tak berguna, tuan rumah segera dapatkan poin kemarahan. Tenang, asetku dan perkumpulan yang kubangun sendiri. Sedang dialihkan pasangan anjing itu, bahkan adikku. Mereka juga terlihat lepaskan, aku harus segera selesaikan evolusi. Jika mereka, dia aku coba dulu. Sistem ini beneran gak? Aku masuk ke sarang laba-laba nih. Lalat dari mana sih? Nyebelin banget. Gak bisa, cuma bikin kesel, belum sampai marah. Kayaknya harus pakai cara keras nih. Gak kena. Selamat tuan rumah dapat poin kemarahan 10. Haha, marah nih marah. Cepat usir dia. Ayo, pukul aku. Wah, benar-benar bergelombang. Terbang dong. Gak bisa tangkap aku. Kamu pukul aku buat apa? Lalatnya di bahumu, di sini. Aku nggak mau lawan kamu. Capek banget, lalat ini. Kenapa cuma muter-muter di sekitarmu? Oh, tadi pas kamu ke kamar mandi. Nggak cuci? Ih, ngomong apa sih? Apa aku salah? Lalat nggak hinggap di telur tanpa retak. Ayo cuci bareng, ku bantu. Selamat tuan rumah dapat poin kemarahan 100. Bisa berevolusi jadi lalat rumah. Evolusi, evolusi. Evolusi berhasil. Kok rasanya lalat ini jadi lebih besar ya? Iya kayaknya. Cuma ada kan 2 cewek cantik buat kumpulin poin, masih lambat. Aku harus cari cara lain. Iya, aku bisa ganggu. Songning si pasangan anjing itu. Di perusahaan nggak ada yang curiga kan? Tenang, sudah diatur, semuanya berjalan normal. Bangsat berani hianati aku. Malam ini kamu nginep di rumah, Long Hao udah mati. Kita juga nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kamu kira kalau Long Hao tahu? Aku nggak cuma ambil istrinya, tapi juga rebut propertinya. Dia bakal marah banget sampai bangkit dari kuburan buat pukul aku? Wahahaha. Long Hao, Apa yang kamu katakan?
Gak apa-apa, tadi ada lalat. Aku tutup dulu ya. Nanti malam aku ke sana. Long Hao ya Long Hao. Kamu gak nyangka kan, kerja keras seumur hidup, bangun kerajaan. Sekarang, semua jadi milikku. Oh ya? Kalau gitu hari ini, aku ambil bunganya dulu. Kekuatan sekarang meski lebih besar dari lalat biasa. Tapi buat angkat pisau belati, masih terlalu susah. Hehe, gak bisa angkat pisau, masih bisa angkat paku payung dong. Hehe, pantas saja. Dasar brengsek. Selamat, host berhasil memarahkan karakter spesial. Nilai kemarahan 200. HM, sistem ini lumayan perhatian, tahu si bajingan ini. Adalah musuhku. Somni, aku simpan dulu hidupmu. Buat kumpulin EXP, biar aku cepat berevolusi. Kepala Song, kamu ini. Hubungi satpam, suruh naik tangkap lalat. Hah? Hah apaan, cepat pergi. Oh. Kapten Wang, cepat ke kantor. Kepala Song, lagi berantem sama lalat. Aduh, kepala Song, jangan sungkan-sungkan satpam. Jangan banyak omong, cepat cari lalat ini. Kalau tidak, dendamku gak bakal hilang. Siap? Banyak orang ngertiin aku. Asal bikin mereka semua marah. Bukannya aku bakal cepat berevolusi lagi? Kamu ini imut-imut ya. Kepala Song, kok aku rasa lalat ini? Agak licik ya? Jangan banyak omong di sini. Hari ini apapun caranya, harus diselesaikan. Kalau enggak, kamu dan kalian semua dipecat. Siap? Kasih yang lebih seru lagi. Lalatnya terbang ke arah kepala Song. Situ. Kepala Song, Anda baik-baik saja? Waduh, kamu mukul lalat atau mukul aku? Bukannya Anda bilang, kami apapun caranya, bunuh lalat itu. Sekarang lalatnya seharusnya udah mati. Jangan gerak. Kamu cari mati? Ke kepala Song. Lalat itu udah kubunuh. Jerawatku pecah kamu pecahin. Hah? Jerawat pecah? Maaf kepala Song. Oke. Kalian berapa? Hari ini harus selesaikan lalat ini. Siap. Goblok. Sana. Sini juga. Sekarang saatnya mencari. Su Tingting untuk minta pertanggungjawaban. Di kehidupan sebelumnya aku benar-benar buta. Kali ini, aku pasti akan Membuat kalian membayar mahal.
Apa? Sial. Hanya sedikit lagi, aku bisa menyetrum si brengsek ini sampai mati. Wajahmu kenapa? Jangan ditanya. Semua gara-gara seekor lalat yang bikin repot. Lalat? Aku kasih tahu, hari ini ada lalat yang selalu membuatku merasa sangat mirip dengan Long Hao. Lalat mirip Long Hao? Iya. Dan yang lebih parah, dia sangat pintar. Sudah kukirim beberapa satpam. Tapi tak ada yang bisa menangkapnya, malah dipermainkan. Menurutmu lalat itu, jangan-jangan adalah Long Hao yang berubah? Seekor lalat? Long Hao yang berubah? Mana mungkin? Lalat biasa memang tak mungkin, tapi aku bukan lalat biasa. Sistem, berapa poin yang kumiliki sekarang? Nilai kemarahan 900. Kurang 100? Mudah saja. Menurutku, janganlah menakuti diri sendiri. Long Hao sudah mati. Tak mungkin berubah jadi lalat. Bukankah ini masa sensitif? Jangan sampai ada yang bocor. Benar, katamu benar. Long Hao sudah mati. Tunggu sampai situasi reda. Semua milik Long Hao akan jadi milik kita. Ada apa ini? Listrik mati? Aku ingat, hari ini adalah hari ke-7 kematian Long Hao. Jangan-jangan arwahnya datang menuntut balas? Jangan ngomong sembarangan. Mungkin cuma sekring putus. Cepat periksa. Cepat. Lihatlah betapa pengecutnya kau. Dulu saat Long Hao masih hidup, bukankah kita sering selingkuh juga? Waktu itu tak takut. Siapa bilang aku takut? Hanya saja. Sudah. Brankas Long Hao itu. Sudah kau minta orang periksa? Ini, sudah kutanya ke ahli sandi. Katanya, kode brankas ini adalah kombinasi angka dan informasi iris mata seseorang. Kode angka itu berhasil dia pecahkan. Tapi Long Hao sudah mati, jadi iris mata ini. Tunggu. Aku ingat Long Hao pernah bilang, mau meninggalkan sesuatu untuk Long Feifei. Maksudmu, iris mata itu milik Long Feifei? Iya. Satu-satunya keluarga Long Hao di dunia ini, yaitu Long Feifei. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Aku akan segera suruh orang untuk menculiknya. Jangan, sekarang perusahaan belum sepenuhnya di tangan kita, belum saatnya berkonfrontasi. Kalian pasangan brengsek ini mau macam-macam sama Feifei ya? Aku gak akan biarkan kalian berhasil. Terus gimana menurutmu? Aku bisa telepon Long Feifei. Suruh dia pulang lebih cepat. Oke. Lihat saja, aku bikin kamu ketakutan setengah mati. Ting ting. Ting 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 ting. Long Hao mau bunuh aku. Apa? Barusan ada lalat, dia nulis 4 kata. Kamu bakal mati. Jangan ngomong sembarangan, menurutku kamu terlalu sensitif aja. Dia datang. Ini cuma lalat biasa kok. Dia beda sama lalat lain. Lihat baik-baik. Lihat, apa nggak mirip? Sama lalatnya Long Hao? Kamu ngapain sih? Bikin kaget aja. Waduh, dia bergerak. Selamat tuan rumah, dapat 1000 poin amarah. Akan berevolusi jadi lalat kepala hijau. Lalat kepala hijau, dengan ukuran tubuh yang sama. Kekuatanku minimal 10-20 kali manusia. Hehe, sekarang bisa ngadepin kalian. Pasangan brengsek ini dengan baik. Ngapain sih? Lalat sialan. Aku lagi nyari kamu. Tunggu.
Lihat lalat ini. Apa jadi lebih besar ya? Kayaknya iya, dikit. Ah, terus kenapa? Cuma seekor lalat, cuma agak besar aja. Ting-ting di sini, di sini. Sekarang, Aduh, kamu. Ting-ting, kamu. aku nggak sengaja. Kena. Ini kan kena. Hahaha, gimana? Surprise banget kan? Belum pernah lihat lalat sekuat ini kan? Gak bikin kalian kaget? Gua imut-imut ini. Ini nggak mungkin. Aduh Ting-ting, aku kan udah bilang. Lalat ini emang aneh. Aneh apaan? Cuma, lalat kepala ijo doang kok. Ting-ting mau ngapain? Sial, ini pembasmi serangga super kuat. Cepat lari, kalau lambat nyawa bisa melayang di sini. Kan udah kubilang, semprot pembasmi serangga sekuat ini. Masa nggak bisa bunuh satu lalat? Hahaha, jangan bilang gitu. Kamu emang punya cara. Untung berevolusi tepat waktu. Enggak, benar sama sini. Harus cepatnya. Fei Fei pulang ke Indonesia. Ting-ting, kamu bilang, lalat itu beneran mati nggak? Santai aja. Itu pembasmi serangga super kuat yang sengaja kubeli. Jangankan lalat, orang aja bisa pingsan. Hah, cari sensasi ya? Aku kasih sensasi. Kalian udah kayak lem kental gini, aku bikin kalian. Benar-benar gak bisa pisah. Ada pelumas di rak buku, ambil dulu. Selamat datang pulang, Nona besar. Kakak ipar. Siapa? Pak Su, Nona besar udah pulang. Apa? Fei udah pulang? Cepat bangun, Fei Fei udah pulang. Nggak bisa gerak, kayak nempel. Ah, jangan ditarik. Sakit. Kakak ipar. Gimana ini? Kalau dia ketemu, semua kejadian dulu bakal ketahuan. Siram air. Air. Pakai air, pakai air. Air, 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 air. Pakai air panas. Ah, kamu gila ya? Bisa rusak kena panas. Aduh, aku aja nggak takut. Kamu takut apa sih? Waduh, cewek ini benar-benar kejam banget. Kakak ipar. Cepetan dong, kalau nggak disiram, nggak keburu lagi. Kakak ipar. Cepat bangun, sembunyi di bawah meja. Kak, ada kabar nggak tentang kakakku? Ah, aku udah suruh orang nyari, tapi sampai sekarang masih belum ada petunjuk sama sekali. Kak, menurut kamu, jangan-jangan kakakku? Jangan-jangan udah dibunuh orangnya? Aduh, jangan ngomong sembarangan, urusan kakakmu udah aku laporkan ke polisi. Kalau ada kabar, polisi pasti bakal kasih tahu kita. Ah, oke. Kak, kenapa kamu? Wajahmu kok pucat banget. Aku? Aduh, mungkin karena akhir-akhir ini terlalu banyak mikirin urusan kakakmu. Terlalu banyak. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Fei, lihat aku di sini. Kakakmu nggak mati. Fei, Ah, kamu tahu nggak password brankas kakakmu? aku tahu. Coba cepetan buka.
Siapa tahu di dalamnya kakakmu. Ninggalin petunjuk. Oke. Gak boleh biarin Fei Fei buka. Kalau sampai terbuka, Fei Fei pasti nggak bakal selamat. Lalat ini, kenapa selalu ngalangin di depanku? Matanya. Kok agak mirip kayak? Fei Fei, ini aku. Ah, Long Hao. Kak, Ini nggak mungkin. Pasti mataku yang salah lihat. kamu tahu nggak di mana kakakku? Apa kamu ada kabarnya? Nggak ada. Aku cuma lihat brankas ini. Tiba-tiba jadi ingat kakakmu. Kak, kamu merasa nggak? Matanya mirip banget kayak kakakku. Fei Fei aku ini. Bagaimana mungkin seekor lalat bisa seperti kakakmu? Aku bilang kamu. Baru-baru ini terlalu banyak mikir, makanya lihat apa-apa seperti kakakmu. Sudahlah Fei Fei, mending buka brankas dulu. sial, aku sekarang cuma lalat. Fei Fei gak sama sekali. Aku harus cari cara lain. Lihat pukulan kiri kananku. Lalat sialan. Minggir. Password berhasil direkam, silakan tatap mata ke depan. Kak, kenapa suruh aku rekam password? Fei Fei. Kalau suatu hari kakak nggak ada, ingat. Buka brankas ini. Kak ngomong apa sih? Kamu kan jago banget. Mana mungkin ada masalah? Iya ya Fei Fei, kamu ingat ya? Password brankas ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Di dalam brankas ini isinya apa sih? Ada yang bikin hidupmu tenang sampai tua. Bahkan kakak ipar juga jangan kasih tahu. Pokoknya jangan, ingat baik-baik. Kakak ipar. Siapa? Siapa di sana? Fei Fei. Suara apa sih? Pasti kamu salah dengar. Mending buka brankas dulu. Jangan-jangan aku emang salah dengar? Nggak kakak ipar, di bawah meja pasti ada sesuatu. Sial, Song Ning si bodoh. Lagi ngapain sih? Mungkin tikus. Akhir-akhir ini kantor lagi banyak tikus. Gak apa-apa kakak ipar, aku lindungin kamu. Kemungkinan tikus, nanti aku panggil orang buat bersihin. Jangan pergi. Aduh, Jangan pukul, jangan pukul. Nona Long, ini aku. Supervisor Song. Kenapa kamu di sini? Aku. Oh, aku lagi perbaiki meja. Bos Su bilang kaki mejanya goyang. Suruh aku kencangin sekrupnya. Iya, lupa aku. Ini, lihat. Mejanya bunyi terus, makanya aku suruh Supervisor Song perbaiki. Sudah selesai? Sudah. Kalau gitu, kalian ngobrol dulu. Aku sibuk dulu. Fei Fei, kita mending buka brankas dulu. Semakin cepat dibuka, semakin besar harapannya. Pokoknya jangan. Ingatlah. Kenapa kakak tidak mau memberitahu kakak ipar? Fei Fei, Kakak ipar, saya baru saja dikejutkan oleh manajer Song. Saya lupa. Passwordnya. lupa? Maaf kakak ipar, saya benar-benar tidak sengaja. Saya tiba-tiba tidak bisa ingat apa-apa sama sekali. Sebelum benar-benar menguasai perusahaan, saya tidak bisa bertindak keras pada anak perempuan nakal itu. Tidak apa-apa Fei Fei, saya sudah memesan hotel untukmu, pergilah beristirahat dulu dan rileks. Siapa tahu nanti kamu bisa ingat kembali. Baik kakak ipar, saya pergi dulu. Aku antar kamu keluar. Bagaimana Ting Ting? Sudah dibuka belum? Itu salahmu, kenapa kamu harus bersuara tiba-tiba? Astaga, itu bukan salahku. Itu semua salah lalat jelek itu. Lihat. Lihat luka di seluruh wajahku. Memang sih, lalat jelek itu memang agak aneh. Kita harus cari cara untuk menyingkirkannya. Tenang saja, saya sudah menghubungi Streamer pembasmi hama nomor 1 di seluruh jaringan. Santai dan yang paling hebat. Dia khusus membuat berbagai hukuman untuk hama. Pasti dia akan membunuh lalat jahat itu. Apa? Pembunuh hama Santaidan?
Keluarga semua, aku datang lagi. Dengar kata. Di dalam kantor ini bersembunyi lalat yang sangat besar. Sangat besar. Dan juga sangat licik. Hari ini kita akan habisi dia. Habisi dia. Bagus, memang pantas jadi pembasmi hama nomor 1. Sekarang lalat busuk ini pasti mati. Silakan Guru Taidan. Siaran langsung, bagus sekali. Selama saya di siaran langsung ini. Terus provokasi mereka, buat mereka marah, nilai kemarahan akan datang dengan deras. Bisa wujud jadi manusia, cuma masalah beberapa menit doang. Keluarga semua, hari ini alat hukuman untuk lalat ini adalah kursi macan, rangkaian listrik laser, palu paku, panggung bunga teratai. Hahaha. Apa dia bisa dipercaya? Tenang, Guru Taidan kan adalah streamer pembasmi hama. Dengan 1 juta pengikut, lihat saja. Dengan semua hukuman ini, bukan cuma lalat busuk. Bahkan setan yang datang juga pasti mati sekali lagi. Hahaha. Murid, pasang jebakan, tangkap lalatnya. Astaga, apa gunanya kamu pasang benda ini? Untuk melawan lalat yang besar dan licik ini, harus pakai cara yang ekstrim. Wah, baunya menusuk. Apa ini? Kok bisa bau banget? Ini pupuk Wang Cai, baru keluar hari ini. Murni alami, tanpa polusi, masih hangat. Lalat paling suka yang begini. Aduh, baunya bikin pusing. Sialan. Insting biologis yang sialan. Sadar dong. Taidan ini lumayan ya, sampai pakai formasi. Gak bisa, demi balas dendam, melindungi adik, harus ambil risiko. Ayo berjuang. Shifu, dia datang. SSST, jangan bikin dia kabur. Wah, lalatnya gede banget. Baru pertama kali lihat. Aku juga. HMPH. Hehehe. Wah, refleksnya cepat juga. Teman-teman, sepertinya lalat ini memang punya keahlian. Tapi, belum pernah ada lalat yang bisa lolos dari genggaman Menteri Hukumku. Selamat, Tuan Rumah. Nilai kemarahan bertambah 200. Cuma 200? Kurang banget. Shifu, ini. Jangan bergerak. Shifu, ini. Ayo, nggak bisa ngejar kan? Tahan 1. Dua, 3. Shifu, kamu baik-baik saja. Shifu? Tahan, jangan bergerak. Jangan bergerak. Sang Taidan, aku undang kamu untuk menangkap lalat, bukan menangkapku. Kamu ngapain sih? Aduh. SSST. Gagal kena. Guru Taidan, aku merasa lalat ini sepertinya sedang mempermainkanmu. Selamat, Tuan Rumah. Berhasil memicu kemarahan pasukan netizen. Nilai kemarahan bertambah 5.000. Wah, 5.000.
Ternyata streamer besar. Lanjut, lanjut. Anggap saja aku bantu kamu nambah popularitas gratis. Ambil jaring besar. Siap. Lalat sialan, sekarang mau lari kemana lagi? Wah, segede ini? Kamu gak main fair dong. Siap. Geser berdua. Kena. Teman-teman, aku sudah bilang, belum pernah ada satu lalat pun yang bisa lolos dari genggamanku, pembasmi lalat dari Kementerian Hukum. Wah, Guru Taidan hebat sekali. Benar-benar jago membasmi serangga. Lalat ini sangat istimewa. Seluruh tubuhnya bersinar hijau, lumayan cantik. Kira-kira alat hukuman apa yang akan Guru Taidan perlihatkan untukku kali ini? Teman-teman, menangkap lalat harus cepat, tepat, dan mantap. Hari ini, 3 kata sakti ini gratis untuk kalian semua. Nah, Guru Taidan, karena lalat ini sudah tertangkap, langsung bunuh saja. Jangan sampai dia kabur. Ini tidak perlu khawatir, dua bos. Hari ini, San Taidan akan mempertunjukkan untuk kalian. Sekarang jatuh ke tangan Algojo hidup ini, sepertinya tamat. Tapi Fei bagaimana? Aku belum balas dendam. Selamat, tuan rumah, nilai kemarahan kumulatif mencapai 10.000 poin. Evolusi lintas spesies resmi dimulai. Evolusi berhasil. Ini, belalang sentadu dengan sabit tajam ini, wah akhirnya punya. Kemampuan menyerang aktif, serang. Guru Taidan, kepalamu berdarah. Dari mana datangnya kaca ini? Ah, lihat kalian. Lalat yang aku tangkap tadi, kemana? Guru Taidan. Botol ini, jangan-jangan dihancurkan oleh lalat itu? Ah, tidak mungkin. Seekor lalat, mana mungkin. Punya kemampuan memecahkan kaca? Apa yang terjadi? Lalatnya kabur. Apa yang terjadi tadi? Kenapa kamera tadi tidak merekam? Sekarang berubah jadi belalang sentadu, ukuran tubuhnya juga besar. Harus pikirkan jurus baru, terus membuat mereka marah. Ah, Bella, belalang sentadu. Kenapa ada belalang sentadu di kantor? Tunggu. Lalatnya hilang, di meja ada belalang sentadu. Siaran langsung juga tidak merekam, asalkan aku bilang belalang sentadu ini peliharaanku. Bukankah aku bisa dapatkan lagi? Sejumlah besar penggemar. Teman-teman, jangan panik, ini sebenarnya aku yang rancang. Sebuah adegan kecil, sebenarnya belalang sentadu ini adalah senjata rahasia peliharaanku, khusus makan hama. Lalat itu sudah dimakannya. Guru Taidan hebat sekali. Bisa pelihara belalang sentadu sebesar ini. Ini seperti belalang sentadu pahlawan. Kelihatan keren dan gagah sekali. Hei, dasar kamu benar-benar jenius. Si botak itu demi cari viewers, malu aja nggak punya. Guru Taidan, lu yakin tuh lalat beneran dimakan sama belalang ini? Pasti dong. Belalang gue ini nggak biasa. Gue biasa bikin dia nonton film laga. Li Xiaolong sama Ye Wen. Barusan dia pasti kayak gini. Terus kayak gini, lompat, kaca langsung pecah. Ah, Gue nggak tahan. Mau kasih gue makan tai? Gue kasih lu coba dulu. lihat nih, belalang ini kenal tuannya. Balik lapor nih. Ayo sayang, sini, hehehe. Gu. Apaan tuh? Shifu, kayaknya dia kasih makan bola tai di meja. Apa? Guru Taidan dikasih makan sama belalang. Hahaha, Taidan jadi telur busuk lagi. Waduh, belalang ini efeknya keren banget. Rasanya enak kan? Alami tanpa pengawet. Pokoknya lalatnya udah mati. Mending suruh mereka pulang aja. Soalnya buka brankas. Itu yang penting. Iya, Ting Ting. Ting Ting. Lihat mata belalang ini, lebih mirip dibanding lalat tadi, kayak. Lu, Bener juga. Enggak, ini aneh banget. Mumpung mereka masih di sini, suruh mereka bunuh. Belalang ini sekarang. Iya, si serangga busuk. Berani bikin gue makan tai. Di depan jutaan followers? Kalau nggak gue cacah, gue ganti nama keluarga lu. Tapi gue baru bikin image dia. Live banyak yang lihat. Kalau gue bunuh, pasti kena cancel. Guru Taidan, belalang ini bahaya banget.
Cepat bunuh aja. Ah, bos. Dia kesayangan gue. Mau gue bunuh? Harus tambah duit. Duit gak masalah. Cepetan. Sobat, jelas banget nih. Belalang ini udah dikendaliin sama cacing rambut. Dia udah nggak kenal gue lagi. Demi keamanan semua, gue terpaksa harus mengorbankannya dan menghancurkannya. Selamat host, dapat nilai amarah lagi. Bicara manis, dalam hati pasti udah ngumpat. Tapi ini justru yang gue mau. Pisau datang. Guru, Kamu sebenarnya bisa ikut aku, hidup enak. Tapi kamu salah besar, bikin aku malu di depan umum. Aduh. Wah, gimana mungkin? Ini namanya tangkap pedang pakai tangan kosong? Belalang sentadu ini keren banget. Kekuatan 100, emang mantap, cuma tangannya agak kesemutan. Oh, kesemutan. Teman-teman, tadi cuma buat seruin suasana live. Tolong follow aku ya. Kasih like dong, sekarang aku mau mulai. Main serius. Hari ini aku mau tampilin buat kalian. Minum anggur hangat, bunuh belalang sentadu. Taidan juara. Ternyata di mata serangga, gerakan manusia selambat ini. Ayo lagi, ayo lagi. Ini emang belalang sentadu kungfu. Selesai. Pulang. Pak Taidan, belalang sentadu ini nantangin kamu. Omong kosong. Aku ini pembasmi belalang terkenal, jutaan followers. Masa dikerjain sama serangga kayak kamu? Lihat nih 3 jurus andalanku. Korek kuping, bersihin gigi, pecahin kepala. Pisaumu terlalu lambat dan lemah. Coba tahan. Pukulan 20 tahun latihanku ini. Aduh. Waduh, pisaunya patah. Belalang sentadu apa ini? Kekuatannya keterlaluan. Aku santai dan jagoan pembasmi serangga 3 tahun. Jutaan followers belum pernah kalah, hari ini malah kalah sama. Seekor belalang sentadu. Guru gak apa-apa? Guru. Kayaknya hari ini, gelar pembasmi belalangku bakal gak bisa dipertahankan. Guru. Gak tangkap lagi, pulang. Pak Taidan. Jangan pergi dong. Kalau kamu pergi, siapa yang urus belalang sentadu itu? Urus. Urus apaan lagi? Lihat sendiri, pisauku. Aja dipatahin dia, ini emang kerjaan belalang sentadu. Biasa? Hah? Iya dong, belalang sentadu gak bisa, tapi aku bisa. Pulang. Santai Dan. Kalau hari ini kamu beneran pergi dari sini, karir Liverstream MU baru beneran tamat. Hah? Tapi kalau kamu ikut kita, bersama-sama basmi belalang sembah ini, nama kamu akan lebih terkenal daripada menangkap lalat selama 10 tahun. Oh iya, Pak Taidan, ini pasti. Hal bagus yang untung ganda, nama dan uang. Iya, jangan sampai dia kabur, kalau nggak gimana aku? Bisa kumpulin poin? Kalian benar sih, tapi semua cara yang bisa. Kupakai sudah kupakai, masih ada cara apa lagi? Aduh Pak Taidan. Kan kamu host pembasmi serangga paling jago sejagat internet. Pasti masih ada cara lain, coba pikir lagi, cara lain. Sepertinya, harus pakai jurus terakhir. Jurus apa? Teman-teman, aku kasih tahu sedikit. Belalang sembah jantan dan betina,
setelah kawin. Bahkan saat proses kawin, si betina bakal makan si jantan. Ini naluri yang tertanam di gen mereka. Jadi, kita cari satu belalang sembah betina. Saat mereka lagi beraksi, itulah saat kematiannya. Pak Taidan mau jodohin belalang sembah? Pak, aku juga jomblo, bisa nggak? Carikan aku juga. Guna Rayuan cantik. Bisa enggak sih itu? Ini jangan khawatir. Sejak dulu pahlawan sulit lewati godaan wanita. Apalagi cuma seekor belalang sembah. Terus, di mana cari belalang sembah betina? Aku punya teman di pasar bunga sebelah. Buka toko hewan peliharaan merayap, di sana pasti ada. Kalian. Jangan sampai dia kabur, aku pergi sebentar ya. Hah? Santai dan pergi? Yah, bengong juga percuma. Mumpung lagi nambahin nilai amarah. Aduh, Gak tahu barangnya Soming itu. Masih bisa dipakai nggak ya? Hehe. Dia mendekat. Aduh, tolong. Minggir. Ding, selamat tuan rumah, nilai amarah 500. Berani kasih aku tanduk, bakal kupotong barangmu itu. Hehe. Tolong. Hambau apa ini? Dia ngompol ketakutan, jijik banget. Wah, belalang sembah bagi-bagi rejeki nih. Belalang sembah ini. Sungguh jiwa langsung. minggir. Dik, dengerin penjelasan kakak. Bukan maksudku klarifikasi. Aduh, kakak tidak sengaja kok. Kamu, cepat cuci diri kamu, sungguh memalukan. Belalang sialan ini. Mau pergi? Apa aku sudah setuju? Itu kakakmu. Aduh, kakakmu jangan bergerak. Ia mematahkan sapu. Selamat tuan, nilai kemarahan 500. Berhasil bikin satu orang lagi marah besar. Cepat panggil Guru Taidan. Baik. Aku sudah datang. Guru Taidan, akhirnya kamu datang juga. Kenapa bisa jadi begini? Guru, semua itu ulah belalang mati itu. Belalang sialan. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Astaga, belalangnya gemuk banget. Terbang. Aduh, Astaga, jangan mendekat. bukannya aku sudah benarkan? Lihat dia sekarang. Sudah tidak sabar untuk menyatakan cinta. Cinta apa-apaan? Minggir. Ekorku. Kenapa tiba-tiba tegak? Lagi-lagi ini sialan. Dorongan naluri. Sayangku, cepat makan dia. Semangat. Tolong. Aduh, jangan-jangan kita tidak cocok. Guru Taidan, betina ini. Bagaimana Nona Chang ini? Pasti tidak apa-apa. Kamu tidak lihat kan? Ekornya sudah tegak saja. Ini gerakan belalang saat menyatakan cinta loh. Sungguh beruntung sekali. Bagi belalang mati ini, sebelum mati masih bisa menikmati cinta. Cinta apa-apaan? Minggir dari aku. Kenapa bisa dihindari? Apa tidak suka? Nona Chang kita kan? Aduh, tidak mungkin. Ini cuma di antara mereka. Itu ritual sebelum kawin. Yang tahu pasti ngertilah. Astaga, belum selesai juga ya? Hehehe, kamu lari dia kejar. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, sayangku. Semangat. Guru Taidan, kali ini butuh berapa lama lagi? Menurut pengamatanku selama bertahun-tahun, setiap kali belalang kawin. Bisa berlangsung selama beberapa jam loh. Beberapa jam? Bukannya nanti dia akan dilecehkan sampai mati? Dengar aku ya, aku merasa belalang ini sangat aneh. Sepertinya dia sedang mempermainkan kita. Aku juga merasakan hal yang sama. Menurutmu, mungkinkah? Benar-benar Long Hao. Suaramu kecil-kecil. Apapun itu, hari ini dia harus mati. Kamu begini. Paham. Shifu, jumlah penonton siaran langsung kita tembus 10 juta. Apa? 10 juta? Ini pertama kalinya. Siaran langsungku mencapai jumlah terbanyak. 10 juta. Kalau aku bisa membuat mereka semua marah, bukankah aku bisa berevolusi lagi? Aku harus berpikir, bagaimana mengatasi belalang gemuk sialan ini. Kalau aku bisa menjinakkan kedua belalang ini,
lalu menyiarkan langsung mereka, bukankah aku bisa meraih kebebasan finansial? Tunggu dulu. Kita memang tidak cocok. Meski sekarang aku belalang. Tapi, kamu paham? Kamu jelas-jelas tidak mengerti. Sistem, apa ada bahasa belalang? Sepertinya aku harus main kasar. Aduh. Sial, gosong. Kamu ngapain? Awalnya aku mau menyetrumnya. Tak disangka Nona Chang. Aduh, gara-gara kalian aku jadi belalang. Malah mau membunuhku. Aku harus cepat berevolusi untuk balas dendam. Siapa orang ini? Jahat banget. Film serangga yang bagus. Sekarang malah menyetrum Nona Chang sampai mati. Orang ini menyebalkan. Guru Taidan, kalau sekarang harus bagaimana? Bagaimana? Nona Changku, impianku jadi selebritas. Hancur karena kamu. Guru Taidan, jangan buru-buru marah. Yang mati itu belalang betina. Tapi bintang utama hari ini adalah dia. Kamu benar. Wanita jahat, akan kuambil sedikit bunganya darimu dulu. Kalian semua bodoh. Shifu, aku rasa dia sedang memaki kita. Bukan, aku tidak hanya memaki kalian, tapi juga mereka. Belalang ini maksudnya apa? Maksudnya dia bilang, kita juga bodoh? Barusan aku masih kasihan padanya. Guru Taidan, pukul mati belalang busuk ini. Selamat, tuan rumah mendapatkan banyak poin kemarahan. Segera tepat untuk menyelesaikan evolusi. Akhirnya bisa berevolusi. Songning. Su Tingting, tunggu saja. Guru Taidan, dia kabur. Kejar. Pastikan belalang mati ini dihukum dan dikejar. Aku ingin berevolusi. Evolusi berhasil. Inang, Longhao. Lis, Agak, Lesan, Omura, Kota Sana, Lalu, Kota, 100 waru, Panjang tubuh, 70 cm, progres evolusi, 50%, 50%. Langkah lebih dekat ke bentuk manusia. Ting Ting, lihat tempat ini. Tenang, jangan panik sendiri. Shifu, kebun ini sangat luas. Bisakah kita menemukannya? Telepon dan panggil bantuan. Hari ini, meski harus menggali sedalam 3 kaki, aku akan menemukan belalang sialan ini. Dan menemukannya. Tidak boleh menggali. Pak Su, apa katamu? Dengarkan, belalang ini. Mengenai karir Livestreamku. Aku harus menemukannya. Jangan biarkan mereka menggali. Jika mayat Longhao ditemukan, semuanya akan berakhir. Pak San, maksudku? Lihat, menggali itu melelahkan dan memakan waktu. Lagi pula, mana mungkin belalang bersembunyi di bawah tanah? Betul. Aduh, aku cuma berkias. Kenapa kamu gugup? Apa di sini ada sesuatu yang tidak boleh dilihat orang? Tidak ada. Pak San, bercandamu lucu sekali. Terbangkan drone itu. Ya, Aku ingin tahu di mana belalang terkutuk ini bersembunyi. Ting Ting. Aku merasa tempat ini seram. Aduh, cuma gagak berkokok. Kalian berdua. Sampai segitunya? Dari mana datangnya gagak? Sialan. Sial? Yang lebih sial masih menyusul. Guru Taidan, kebun buah ini sangat luas. Belalang sangat kecil. Bisakah ditemukan? Dengarkan. Ini produk drone canggihku. Bahkan seekor semut kecil di tanah. Bisa kulihat dengan jelas. Oh, Taidan, rupanya.
Masih kurang kuhajar. Masih bisa membual. Biarkan ku hajar kamu lagi. Lihat, Gagak naik pesawat. Droneku. Gagak sialan. Berani merusak droneku? Ku bunuh kau. Hei, berani memukulku? Ku beri kalian yang lebih besar. Apa ini? Dingin sekali. Aduh, Guru, ini sepertinya kotoran burung. kotoran burung. Kamu lagi, Gagak sialan ini lagi. Ting ting. Lihat Gagak ini. Suting ting song ning. Long Hao, Ting ting. Kamu juga menyadarinya kan? baik burung ini maupun belalang sialan itu. Semua harus mati. Guru Taidan, kamu juga tidak akan membiarkan Gagak sialan ini kan? Tenang saja, Gagak sialan ini bukan hanya menghancurkan droneku. Dia juga buang air besar di atas kepalaku. Sudah tak perlu kamu minta. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selamat tuan rumah mendapatkan 5.000 poin kemarahan. 5.000? Lumayan. Sepertinya bisa berubah menjadi manusia. Masih harus bergantung pada orang ini. Keluarga semuanya, hari ini saya akan tunjukkan pada kalian. Apa itu yang disebut jaring yang menyeluruh? Wah, benar-benar jaring besar sekali. Dengan skala besar ini, bukan cuma untuk menangkap burung. Bahkan untuk menangkap seekor sapi juga bisa loh. Apakah burung ini ketakutan sampai bodoh? Kenapa tidak lari juga? Dengan jaring besar yang saya pasang ini, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa lolos keluar. Teruslah bicara besar tadi. Ruang di kantor tadi terlalu kecil, saya tidak bermain puas. Kali ini saya akan mempermainkan kalian dengan baik. Guru lihat, burung itu sepertinya menunjukkan jari tengah ke arahmu. Burung ini terlalu menyebalkan. Jangan-jangan burung ini adalah manusia yang berubah wujud. Begini pandainya mencari perhatian. Guru, dia malah mengejek kita. Guru, saya lihat burung ini. Lebih pintar dari belalang itu. Apakah kita bisa menangkapnya? Omong kosong. Untuk pria sepertiku guru ini, tidak ada yang tidak bisa. Gagak sialan ini, berani menunjukkan jari tengah ke arahku. Tangkap dia. Potong cakarnya dulu. Pasang jaring. Serang. Sudah tertangkap. Masih mau lari? Guru Taidan, bagaimana bisa kamu diseret oleh seekor burung begini? Jangan-jangan Gagak ini juga sudah menjadi siluman? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Astaga, kekuatan Gagak ini terlalu besar sekali. Benarkah ini? Jangan-jangan ini cuma dibuat-buat untuk siaran langsung ya? Guru Sam, kamu cepat berdiri dong. Kalau kamu terus diseret begini, nanti dia lari loh. Gak mungkin. Gimana bisa aku diseret burung? Aduh, Shifu, 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 kamu jangan mati. Ini gak masuk akal, orang segede ini. Gak mungkin diseret sama seekor burung. Shifu. Shifu, kamu sadar? Burungnya? Burungnya mana? Burungnya di sana. Tangkap dia. Jangan sampai dia kabur. Hah, semua maju. Aku ini burung gagak yang punya sistem. Akan kubawa kalian semua terbang ke langit. Shifu, aku gak kuat tarik. Burung ini kuat banget. Shifu, cepat cari akal. Kita bakal ditarik. Ke atas. Pak San, semangat. Kayaknya burung ini udah gak sekuat tadi. Kalian bisa. Asal kalian bisa. Tangkap burung ini, aku kasih 80.000 per orang. 80.000. 80.000 per orang. Suting Ting, buat tangkap aku. Kamu benar-benar royal. Oke, hari ini bakal kubuktikan. Siapa yang bakal bertahan sampai akhir? Murid-murid, tahan. Ini kesempatan terakhir kita. Asal bisa tahan sebentar lagi, kita bisa jatuhin dia. Semangat, Bu Tiedan. Nanti malam aku traktir kamu si cucumber. Tahan. Burung ini kok kuat banget sih? Rasanya lebih susah ditahan daripada babi tahun baru. 80.000 loh. Gimana? Aku mau ikut. Demi harga diri guruku, demi 80.000, kita harus tahan.
Demi balas dendam, demi adikku, aku gak boleh kalah. Semangat, Pak San. Jaringku. Ini masih burung? Ini kan jaring buat nangkep ikan mas. Biasanya aku nangkep ikan mas 50 hingga 100 kilo. Gak masalah. Hari ini malah sama burung sialan ini. Jaringku sobek. Ya ampun. Jaring buat ikan mas aja sobek. Burung ini sekuat apa sih? Jangan-jangan ini burung matahari legendaris? Heran apa? Udah aku bilang, aku bukan burung gagak biasa. Sistem, berapa lama lagi? Bisa. Selamat, Tuan. Berhasil menyebabkan kerusakan psikologis pada karakter khusus. Mendapat 50.000 poin amarah. Untuk evolusi berikutnya, masih butuh 50.000 poin amarah. Masih kurang 50.000 untuk evolusi lagi. Sepertinya harus cari cara lain buat bikin mereka marah. Aduh, jaringku. Sobek gitu aja. Kenapa nasibku sial banget hari ini? Aku, pembasmi kecoa dengan jutaan pengikut. Hari ini malah dipermainin sama lalat, belalang, sama burung gagak. Aku. Sialan. Wah, kapan gue punya bata di tangan ini? Aduh, gue nggak mau hidup lagi. Ah, Shifu, jangan gitu. Menurut kalian, mana yang lebih keras, Taidan atau bata? Gue tebak Taidan lebih keras. Kemampuan bertahan sang Taidan ini lemah banget ya. Evolusiku baru setengah jalan, dia udah kesal. Sampai mau bunuh diri. Kalau beneran dia mati kesal, siapa yang bakal kasih gue poin amarah? Mending gue bantuin dia. Tenangin diri dulu. Siapa sih yang lemparin gue lagi? Siapa? Siapa yang lempar? Itu. Hehe, gue yang lempar. Gimana? Udah sadar? Lagi-lagi kau, burung gagak sialan. Gue, santai dan, hari ini kalau gue nggak balas dendam, gue sumpah nggak jadi orang. Ini kau yang maksa gue keluarin jurus pamungkas. Pergi. Ambilin senjata beratnya. Burung mati, tunggu aja kematianmu. Pak San, ini apa? Ini dulunya buyut gue yang kasih ke bapak gue. Alat pemburu legendaris. Shifu, beneran mau dipakai ini? Pakai, harus pakai. Kalau enggak, burung gagak sialan ini bakal ngejek gue nggak becus. Aduh Pak San, jangan bikin penasaran dong. Apa sih isi kotak ini sebenarnya? Kok ekspresi kalian pada kayak gini? Apa, Pak Taidan? Cepetan tunjukin ke kita. Jaring kawat. Waduh, kayaknya burung gagak ini bener-bener bikin Pak Taidan kesel banget ya. Satu jaring turun-temurun 3 generasi, orangnya udah pergi jaringnya masih ada. Drone plus jaring kawat. Gue nggak percaya lu masih bisa kabur. Jaring kawat emang gue gak bisa rusakin, tapi selama gue gak keluar, ya udah selesai. Mau tangkap gue? Tunggu kehidupan selanjutnya. Pasang itu, Pak Taidan. Menurut lo, setelah pelajaran tadi, apa burung gagak itu bakal muncul lagi? Tenang aja. Burung gagak tuh jenis yang pendendam. Dan gue perhatiin burung gagak ini, beda sama yang biasa. Dia pasti bakal muncul. Wah, cukup kenal juga ya sama gue. Tapi, Ngomong-ngomong gue baru inget, lo kan punya adik cewek yang lagi kuliah di luar negeri. Dia bakal selamat atau enggak? Tergantung dia nurut apa enggak. Kamu, gak boleh, kalau kesempatan ini terlewat, beberapa hari lagi. Selain Willy, akan ada sedikit. Dan Sony, 2 bajingan itu. Fei juga akan dalam bahaya. Sudahlah, demi adikku. dan untuk diriku sendiri, harus berjuang. Wah, burung gagak sialan, masih berani mengejekku? Drone plus jaring kawat. Kalau kali ini masih tidak bisa menangkapmu, Sang Tiedan akan tutup akun. Tidak akan siaran langsung lagi. Aduh. Aduh, Wah, Sang Tiedan ini sepertinya benar-benar marah sekali. Hampir tertangkap, untung reaksiku cepat. Gagak yang licik sekali. Hei, Pak Tiedan, kiri. aduh, kanan-kanan. Aduh, lari lagi. Bukan, Sang Tiedan. Kamu bisa apa enggak sih? Aduh, kalau bisa, kamu saja yang coba. Pak Tiedan, maksudku bukan begitu.
Kamu saja yang coba. Hahaha. Hei, Aduh, Cuma segitu kemampuanmu. hah? Gagak sialan, masih berani mengejekku? Lihat jurus baruku. cepat lihat di mana dia. Cepat tangkap. Aduh, Pak San, pusaka keluarga ini. Jaring kawat pun dikeluarkan. Kali ini kamu harus menangkapnya. HMPH, Su Tingting sangat ingin aku mati. Kalau begitu, aku akan membuatmu menderita dulu. Dia terbang ke arahku. Cepat, cepat, cepat. Jangan mendekat. Tolong. Pak Tiedan. Aduh. Tolong. Jangan mendekat. Pak Tiedan. Tolong. Pak Tiedan. Aduh, cepat selamatkan orangnya. Baik. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan, nyangkut di rambutku. Ayo. Pergi, pergi, pergi. Pasu, kamu tidak apa-apa? Gagak sialan. Pak San, hari ini kamu harus menangkap gagak ini untukku. Aku akan membakarnya. Aduh, ingin menangkap gagak ini. Tampaknya tidak mudah. Hei, Ting Ting, lihat. Kenapa bisa mirip sekali? Pak San, hari ini kamu harus tangkap burung gagak itu untukku, asal kalian bisa menangkapnya. Aku akan tambah 10.000 lagi untuk kalian. Ah, 10.000? Pak Su, meski kau beri aku 1 juta, itu tetap tidak berguna. Drone ditambah jaring kawat pun tidak bisa menangkapnya. Aku sudah kehabisan akal, Guru Taidan. Kau kan influencer besar dengan jutaan pengikut. Sekarang seekor gagak saja tidak bisa kau atasi. Jangan-jangan video-video sebelumnya palsu? Omong kosong. Dulu aku cuma tangkap serangga, belum pernah menangkap gagak sebesar ini. Lagi pula gagak ini sangat pintar, punya kecerdasan seperti manusia. Lalu, apa kita sama sekali tidak punya cara untuk menangkap gagak ini? Aduh. Kurasa, lebih baik hidup berdampingan saja. Tidak mungkin. Harus ditangkap. Kalian berdua, ada apa sebenarnya? Kenapa harus membasmi gagak ini sampai habis? Aduh, Guru Taidan. Kami berdua dengan seekor burung bisa ada apa? Cuma karena burung ini benar-benar keterlaluan. Benar, dia terlalu meremehkan kita, Guru Taidan. Carilah cara. Aduh, soal cara ini, sepertinya hanya bisa menggunakan senjata asli. Guru Taidan, yang kau maksud, jangan-jangan senjata api? Apa katamu? Itu melanggar hukum. Bukannya gagak ini sangat pintar? Kalau begitu kita adu. Siapa yang lebih banyak akalnya? Tapi, Shifu, semua yang kita punya sudah habis dipakai. Bagaimana mau adu? Aduh, aku juga sudah lihat, kita bukan lawan gagak ini. Lalu Shifu mau bagaimana? Untuk menangkap gagak ini, satu-satunya cara adalah memanggil ahli survival alam liar untuk turun tangan sendiri. Baru bisa menangkap gagak ini. Ahli survival alam liar? Di mana cari? Ini tidak perlu kau khawatirkan, kakak seperguruanku adalah legenda di dunia survival alam liar. Dijuluki Pingtou Gedaratan. Asal dia turun tangan, gagak ini pasti tidak bisa lolos. Pingtou Ge? Aku ingat, dia yang jumlah pengikutnya lebih banyak darimu. Streamer Survival, Pingtou Ge. Benar, dia itu. Dulu kakak seperguruanku sendirian di hutan Amazon. Hanya dengan seutas tali, berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 3 meter, kalau begitu. Kita undang Kak Pingtou. Bukan cuma burung gagak, apapun bisa ditanganinya dalam sekejap. Tentu saja, aku cari kakak seperguruanku sekarang. Oke, cepat ya.
Ting Ting. Aku masih merasa ini terlalu aneh, bikin aku merinding. Aku juga. Apalagi burung gagak itu, setiap kali teringat, hatiku jadi gelisah. Sangat tidak nyaman. Betul. Lihat tatapan burung gagak itu. Dan ekspresinya, ini persis seperti Long Hao. Sama persis. Long Hao sialan, waktu masih hidup. Menyanyiakan masa mudaku, mati pun masih gentayangan begini. Hei Ting Ting. Bagaimana kalau kita beli kebun ini lalu tutup? Tidak. Sekarang masalah ini sudah tersebar di internet. Kalau kita bertindak berlebihan, bisa menarik perhatian ketua geng. Lalu bagaimana? Oh iya, Guru Taidan menyebut Kap Pingtou. Aku lihat di internet, dia terlihat cukup berbakat. Kalau kita undang dia untuk menangkap burung gagak itu, tidak akan ada lagi yang peduli dengan urusan di sini. Jasad Long Hao juga tidak akan ditemukan. Kamu benar. Prioritas sekarang adalah segera menguasai perusahaan. Tapi hanya Long Fei yang bisa membuka brankas. Apakah dia mau mendengarkan kita dan membukanya dengan patuh? Jadi kita harus pakai cara. Begitu kita berhasil membuka brankas dan menguasai perusahaan, dia tidak ada gunanya lagi. Nanti kita cari orang untuk menyingkirkannya. Kita harus buru-buru. Ya, kita bertindak sekarang. Su Tingting, kamu sangat kejam. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Su Tingting, kamu sangat jahat. Aku harus cari cara untuk melindungi Fei Fei. Berapa lagi poin kemarahan yang kuperlukan untuk menyelesaikan evolusi? Kurang 1000 poin kemarahan untuk evolusi berikutnya. 1000? Sepertinya aku harus cari cara mendapatkan poin kemarahan dulu. Untuk mendapatkan poin kemarahan dengan cepat, harus lakukan hal-hal yang paling membuat orang kesal. Aku mau balon itu. Maaf ya nak, tunggu paman jadi manusia nanti. Pasti akan ganti rugi buat kamu. Balonku meledak. Burung sialan dari mana ini? Kakek, kurangi merokoknya. Aduh, baru nyalain sebatang wasi, langsung kamu ambil. Burung sialan, balik sini. Selamat tuan rumah. Amarah bertambah 50 poin. Muda-muda udah nggak belajar yang benar. Biar abang kasih pelajaran dulu. Baju gue aduh. Selamat tuan rumah berhasil. Berhasil dapat poin amarah. Evolusi segera. Tuan rumah Long Hao. Jenis elang botak. Pemakan daging, serangan 50, kekuatan 100. Panjang tubuh 100 cm, progres evolusi 70%. Akhirnya berevolusi jadi burung bangsa. Sekarang bisa pergi selamatkan Fei Fei. Kak Ipar, kakakku masih belum ada kabar? Nona besar, kami sudah berusaha maksimal, tapi... Hai, Fei Fei jangan khawatir, kami sudah kirim orang buat cari, tapi urusan nyari orang ini butuh banyak tenaga dan biaya, harus bikin perusahaan. Jalan lagi dulu. Kak Ipar, butuh aku ngapain? Asal bisa nemuin kakakku. Aku mau lakukan apapun. Fei Fei ya, asal kamu buka brankasnya, Kak Ipar bisa ambil dokumen di dalamnya, terus perusahaan bisa jalan lagi. Dana juga ada, gitu pasti cepet dapet. Kabar soal kakakmu? Brankas ya? Fei Fei, aku beberapa waktu ini selalu nyari kakakmu, tapi aku udah jual semua yang bisa dijual. Aku beneran. ya ampun. Iya, kakak ipar beberapa hari ini cari dana kemana-mana. Ya biar kumpulin cukup duit baru bisa nyari kakaknya. Gak apa-apa Fei Fei. Kalau kamu emang gak mau buka, ya udah. Aku cari cara lain aja. Kak Ipar, Aku buka. Minggir. Kak Ipar, kalian lagi ngapain ini? Apa? Ngapain? Ya buat ambil kembali hak milik perusahaan dong. Dasar cewek, kalau bukan buat dokumen ini, mana ada waktu main sandiwara sama kamu. Acting. Kakak, tadi kamu bilang mau cari kakakku? Kakakmu? Hahaha. Kakakmu udah habisin waktu mudaku lebih dari 10 tahun. Perusahaan ini sebagai kompensasinya buat aku. Betul. Perusahaan ini seharusnya memang milik Ting Ting. Song Ning, kamu kalian. Siapapun.
Antar nona besar jalan terakhir. Hah. Hahaha. Hahaha. Jangan mendekat, jangan. Hahaha. Apa ini? Ini Lang ya? Lang kok terbang ke sini? Su Ting Ting, Song Ning. Siapa yang berani sakiti adikku? Kalian, cepat usir dia keluar. Ini burung pemangsa, kami berdua nggak berani. Fei Fei jangan takut, aku kakakmu. Aduh, aku lupa sekarang aku jadi elang. Fei Fei kamu lari dulu, cepat lari. Aduh, si cewek itu kabur, cepat kejar. Selamat, tuan rumah, berhasil dapat poin kemarahan. Siapa yang berani maju satu langkah lagi? Kalian berdua imut-imut, cuma satu burung besar aja. Bisa bikin kalian ketakutan gini. HMPH, kamu binatang, pergi nggak? Kalau nggak pergi, aku rebus kamu jadi sup. Ting ting, ting ting, lihat. Elang ini aneh banget. Itu dia. Lihat matanya. Sama persis kayak Long Hao. Jangan-jangan ini arwah Long Hao. Datang balas dendam ke kita? Nggak usah peduli, sekarang kita udah kuasai perusahaan. Kita nggak perlu takut apa-apa. Kamu benar. Kalian berdua, panggil semua orang ke sini, cepat. Siap, bos. Surga ada jalan kamu nggak mau lewat. Neraka nggak ada pintu kamu malah masuk. Nggak peduli kamu binatang dari mana. Hari ini aku bakal potong-potong kamu buat makan anjing. Selamat, tuan rumah, dapat poin kemarahan. Bos, di mana? Di mana? Di sini. Seranglah. Sepertinya anak ini masih tidak tahu bahwa di kehidupan saya sebelumnya. Saya punya julukan, yaitu Dewa Perang Kantor. Song Ning Su Ting Ting. Kalian berani menyakiti Fei Fei. Hari ini aku akan membunuhmu dulu. HMPH, hari ini aku biarkan kau hidup sebentar lagi. Kalau tidak, nanti sudah dapat kemarahan. Aku pergi dulu. Bagaimana kondisi Fei Fei? Terbang pergi. Cepat telepon Guru San. Guru Taidan, ada masalah buruk. Cepat minta kakak Pingtou datang. Kakak, kapan kau sebenarnya pulang? Maafkan aku. Aku sudah kehilangan perusahaan kita. Fei Fei, jangan takut, ini aku. Apakah kamu elang yang menyelamatkanku tadi? Fei Fei, meskipun kamu sekarang tidak mengerti apa yang aku katakan, tapi kamu harus baik-baik saja, tunggu kakak pulang. Kenapa ketika melihat elang ini, aku merasa sangat akrab? Kau tadi membantu saya, kan? Bisakah kamu membantu saya mencari kakak saya? Maafkan aku Fei Fei, kamu harus bertahan. Tunggu sampai kakak pulang. Di sana, cepat tangkap dia. Ada orang senjata. Fei Fei, bersembunyilah, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kakak, kapan sebenarnya kau akan pulang? Kakak, dia ada di dalam sana. Kenapa lagi di tempat ini? Apakah kakak Pingtou sudah datang? Seharusnya segera sampai. Ping. Kakak Pingtou, akhirnya kamu datang. Hari ini menangkap burung besar ini semua berkatmu. Ya kakak Pingtou, kami dengar bahwa kau adalah ahli bertahan hidup di alam liar, sebelumnya di hutan Amazon. Kau pernah menangkap seekor buaya dengan tangan kosong. Kali ini menangkap seekor burung, seharusnya tidak ada masalah kan? Hapus katakan itu, cuma seekor burung kecil. Ini sangat mudah bagiku. Cuma satu burung, Pingtou kau bisa pergi sendiri saja. Aku masih harus bertemu beberapa penggemar wanita, mana letaknya? Aku akan tampar kamu 2 kali dan tendang sampai mati. Keluar dan kerjakan tugas. Kakak Pingtou. Di mana peralatannya?
Apa maksud peralatan? Peralatan untuk menangkap burung besar itu. Iya, itu yang sebelumnya. Drone yang pernah dipakai oleh guru Taidan. Kawat jaring dan semacamnya. Buat yang ribet-ribet, nggak ada gunanya. Aku dan Ping Tou ambil bahan di tempat, bukan. Burung besar itu sangat licik. Guru Taidan nggak sedikit kena tipu di sana. Aku di alam liar, apa sih yang belum aku lihat? Masa aku bisa dikibulin sama seekor burung? Kini udah, nyalain live streamnya, mulai tampilin. Oke. Halo semua bro. Apa kabar semua? Gue Ping Tou Go. Saat ini gue berada di kebun buah arah tenggara. Dengar dari fans bilang nih. Di sini tinggal burung yang tubuhnya gede banget. Licik banget burung besar itu. Sekarang gue ajak kalian lihat gimana sih ceritanya. Ayo. Beneran Ping Tou ya? Fansnya jauh lebih banyak dibanding Sang Taidan. Kali ini nilai amarahnya harus dicari cara dapetin. Ayo, keluarga kita berangkat. Bro lihat nggak, medannya terbuka. Tapi burung besar ini berkali-kali bisa kabur. Artinya burung ini punya kecerdasan, lawan yang punya kecerdasan, kita nggak bisa buru-buru. Harus pakai otak dong. Maksudmu Ping Tou? Kita pasang jebakan di sini. Lihat nggak, ranting yang paling tinggi itu? Ini titik tertinggi kebun, juga tempat tinggalnya. Kita di bawah pohon ini, buatkan perangkap buat dia. Perangkap apaan? Ping Tou ngomong apaan sih? Kata-kata yang nggak gue ngerti, dasar goblok. Suruh baca buku, malah cari cewek. Bro lihat nggak, sekarang pakai. Kawat ini buat simpul hidup, taruh di ranting yang sering didatengin burung itu. Asal cakarnya burung itu berani masuk. Semakin dia geliat, semakin kencang. Lihat kan, ini namanya profesional. Lebih jago dari Taidan itu. Pastinya. Asal dia bisa tangkap burung itu, tempat ini hilang perhatian. Kita bisa amankan semua perusahaan. Kinyude, ambil ayam panggang yang kamu bawa. Taruh di bawah pohon buat umpan. Wah, itu ayam panggang gue. Gue aja belum sempet makan, masa dikasih ke dia? Burung bodoh itu ya. Kamu yang bodoh, keluargamu juga bodoh. Teman-teman, jebakan sudah siap, sekarang kita cari tempat. Bersembunyi, tunggu burung besar itu masuk perangkap. Aku juga fans Ping Tou Ge. Caranya jauh lebih hebat dari Taidan. Bagaimana caranya bikin mereka marah tapi tetap selamat? Lupakan, evolusi dulu. Untuk sama KDV. Dapat nilai amarah cukup, sistem aku mau evolusi. Selamat evolusi berhasil. Rentang sayapku sekarang bisa lebih dari 2 meter. Bisa angkat domba dengan mudah, kalau tidak susah lawan. Ping Tou Ge, biarkan mereka tunggu dulu. Habiskan kesabaran, nanti bikin marah lebih mudah. Ping Tou Ge, sudah lama sekali. Jebakanmu jangan-jangan ketahuan? Jangan buru-buru. Tangkap burung buas licik ini butuh kesabaran. Tunggu lagi. Tunggu sampai kapan? Kamu buru apa? Kalau gampang ditangkap. Kamu sendiri yang tangkap, ngajak kami buat apa? Baik. Asal hari ini bisa tangkap burung ini, berapapun lama. Kami tunggu. Ping Tou. Menurutmu, dia masih datang? Nggak tahu, tunggu lagi. Kalian yakin? Burung itu masih di kebun? Yakin. Kami berdua lihat dia terbang masuk. Sepertinya kesabaran mereka sudah hampir habis. Datang. Kamu ngapain? Tunggu dia stabil dulu, agak stabil. Masih gak tangkap aku? Memang Ping Tou Ge. Sepertinya harus pura-pura jadi beneran. Ting. Lihat, elang ini kok rasanya lebih besar dari sebelumnya? Iya sepertinya. Gak apa-apa, hari ini. Bagaimanapun akan ditangkap. Lama gak makan sate, ayam panggang aku datang. Lihat enggak? Kena. Ping Tou Ge, sudah tertangkap? Iya. Tapi, kita biarkan dia bergeliat dulu. Bangsat burung ini, berani-beraninya mencekik leherku. Tunggu saja aku tangkap kamu. Pasti kubakar kamu. Aduh, kamu ngapain sih? Bikin kaget aja. Ping Tou.
Followers kita naik 2 kali lipat. Di live streaming. Sudah lebih dari 10 juta orang. Semuanya datang lihat kita. Nangkep burung besar. Bagus. Ayo kita maju. Biar teman-teman lihat burung besar ini dari dekat. Ayo, ayo, ayo. Bagus, ayo. Kok kayak elang ya? Aduh, aduh. Wah, elangnya gede banget. Matanya kok mirip banget kayak manusia? Beneran ini MAH, Pingtou. Ini apaan sih sebenarnya? Oke. Teman-teman, ini bukan elang biasa. Ini elang emas. Hewan yang dilindungi negara. Aku baru pertama kali lihat yang hidup di alam liar. Elang emas apa perak, yang penting ditangkap. Kalian berdua cepat tangkap, masukin ke kandang. Tunggu dulu, kalian ngapain? Ini hewan yang dilindungi. Nggak boleh disentuh. Hewan yang dilindungi apaan? Ini yang hampir bunuh aku. Kamu tahu nggak? Itu urusan kamu, nggak ada hubungannya sama aku. Elang ini aku yang tangkap. Nggak ada yang boleh sentuh. Ini udah. Telepon pihak berwenang, biar yang profesional yang urus. Siap? Jangan telepon. Kak Pingtou, elang ini udah nyakitin orang. Kita urus sendiri aja. Nggak perlu serahin ke pihak berwenang. Ini kan hewan yang dilindungi. Kalau disentuh bisa kena hukum. Nggak. Maksudku bukan gitu. Maksudku, kita di tengah hutan begini, nunggu orang. Sampai kapan? Iya bener. Benar. Nggak boleh ini profesional. Nanti kalau dilindungin, gimana aku bisa jadi manusia? Waduh. Dia mau kabur. Cepat tangkap. Cepat. Dia mau kabur. Cepat tangkap. Cepat. Aduh, tangkap dia. Pengen banget nangkep aku? Bapak bawa kamu main ke langit. Turunin aku. Bajingan. Cepat turunin aku. Masih berani matiin bapak? Kayaknya kamu yang imut ini. Harus dikasih pelajaran keras. Xiaoning, Aku baru pertama kali lihat adegan kayak gini. Aku harus merekam ini. Pasti trending. Pingtou, cari cara selamatkan Xiaoning dong. Kalau begini terus, Xiaoning bisa mati. Bukan, aku juga nggak bisa apa-apa. Adegan kayak gini aku juga. Pertama kali lihat. Mati aku, mati. Tolonglah, Kak Pingtou. Kalau hari ini kamu bisa selamatkan Xiaoning, aku kasih 500.000. Aku juga nggak bisa. Kak Lang, kakek Lang, turunin aku. Hah, aku sekarang? Waktu kamu jahat sama aku dulu. Bukan cengeng kayak gini. Hari ini, biar kamu juga rasakan. Rasanya di ujung tanduk. Pingtou, live streamnya rame banget, jutaan orang. Pada bilang Lang ini udah jadi siluman. Pingtou, banyak yang lihat nih, masa kamu tega nggak nolong? Bukan, aku juga nggak bisa nolong. Nggak bisa. Mending kita lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kalau polisi datang, mayat Long Hao pasti ketahuan. Terus kita gimana dong? Aku, Dasar si imut, berat banget. Capek deh. Aduh, pinggangku. Pantatku. Xiaoning. Kamu nggak apa-apa? Ting ting. Barusan aku hampir aja mati digituin burung besar itu. Aduh, Nggak apa-apa. Udah turun aja syukur. kok aku ngerasa badan bawahku dingin, bro? Kamu harus kuat. Bawah kamu ini. Burem, apa sih? Minggir lu, dasar bego. Jangan nakut-nakutin orang. Bro, menurut pengalamanku bertahun-tahun, bawah kamu kayaknya hancur. Apa? Selesai. Nggak bisa jadi laki-laki lagi. Nanti nggak bisa dipakai. Babiki. Ya udah selesai dong. Udah kalian. Dasar si imut sialan. Kalau ketangkep, kulitmu bakal aku kupas. Pelankan, Bang. Pelankan, Bang. Bangsat, burung mati. Kak Pingtou, ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Bukan, udah gue bilang berapa kali, ini elang emas. Hewan dilindungi nasional tingkat 1, nggak boleh ditangkap. Masih hewan dilindungi? Lihat nih.
Udah jadi kayak apa? Setengah nyawa aja udah nggak ada. Kak Pingtou, kita bukan mau bermasalah sama seekor burung, tapi ini situasinya gimana? Kamu juga lihat sendiri. Hari ini, yang ditangkap Xiaoning, gimana kalau besok? Nangkep anak orang lain. Bener juga ya, elang ini cuma bawa masalah. Iya. Hewan dilindungi juga nggak boleh nyakitin orang. Nanti siapa yang berani bawa anak keluar? Hah, hebat ya. Cuma beberapa kata bisa ngebalikin fakta. Cocok banget sama keinginan gue. Semakin kalian marah ke gue makin sayang kalian. Ayo, amarahnya makin gila lagi. Selamat, tuan rumah berhasil dapat 1 juta poin amarah. Sudah memenuhi syarat evolusi. Belum bisa evolusi. Sekarang belum waktunya. Pingtou. Terus kita gimana sekarang? HMPH. Cuma bisa ditangkap terus dikirim ke pihak berwenang. Siapin alat. Tangkap Lang. Kak Pingtou, ini apa? Cara main-main dulu udah nggak bisa nangkep burung raksasa itu. Kali ini, kita harus pakai cara yang ekstrim. Cuma tali jelek gini. Bisa nggak? Jangan tanya bisa nggak. Ini tali. Profesional buat tarik tambang, tahan beban mulai dari 1 ton. Asal gue bikin jadi jebakan berantai. Jangan cuma lang kecil itu, siapapun yang nginjek. Gue bikin dia nggak bisa balik. Kali ini kalian tenang aja. Pasti nggak ada masalah. Burung itu sehebat apapun. Nggak bakal bisa lawan gue sama Pingtou. Ini benar-benar bikin Kak Pingtou kesel banget ya. Untung gue terus nonton live streamnya. Kalau nggak, gue kira Kak Pingtou lagi mau nangkep dinosaurus. Yuda, naik mobil. Turunin kambing itu buat umpan. Kambing itu. Bukannya mau kamu panggang utuh? Udah nggak peduli itu. Hari ini kalau mau nangkep burung raksasa itu, harus rela ngeluarin modal gede. Siap? Waduh, pakai seekor kambing buat umpan. Ini terlalu mewah banget ya. Ini keterlaluan. Nggak tahan, gue mau ke lokasi. Gue juga. Nanti, kalau binatang itu sudah tertangkap, pukuli sampai mati. Kakak, kamu sudah begini, aku takut. Bangsat. Takut apa? Aku sudah hubungi teman-teman lain. Mereka sudah di perjalanan. Dengar? Ya, cepat. Ting ting. Aku sudah atur semuanya. Kali ini, baik Long Hao maupun burung raksasa itu, biar mereka datang tak kembali. Kakak, semua teman sudah datang. Kak Pingtou. Aku fans kamu, boleh foto bareng? Aku juga fans kamu. Kalau fans ngomong apa lagi? Ayo teman. Kami juga mau foto. Ayo adik, ayo tunggu. Semua lihat ke sini. Ayo. Semangka manis enggak? Pingtou. Datang. Elang ini, kok lebih besar dari di video? Ayo, semua dengar aku. Sembunyi. Cepat sembunyi. Domba kecil yang manis, jangan takut, aku nggak makan kamu. Kena. Cepat tarik, cepat. Pukuli sampai mati. Kalian mau apa? Berhenti kembali. Sayang, serang. Pukuli sampai mati. Hah, cuma beberapa udang kecil seperti kalian, bisa lukai aku? Ayo, cepat bantu. Nggak kuat tariknya. Kak Pingtou, kami bantu kamu. Binatang ini, tenaganya terlalu besar. Cepat bantu. Ayo, dengar komandoku. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. Semua dengar perintahku. 1, 2, tarik. Nggak tahan lagi. Sistem, aku mau berevolusi. Sedang berevolusi. Durasi evolusi 5 menit. Pingtou, kok aku lihat dia? Semakin besar?
Ah, elang ini aneh. Aku cuma berevolusi. Kok malah bikin fenomena alam? Pinto, ayo tarik aku. Kakak. Pinto, lihat. Wah, ini apa sih? Manusia burung? Jangan ngomong sembarangan. Pinto, aku rasa. Kita ganggu Dewa Gunung sini. Dewa Gunung apa? Selamat, evolusi tuan rumah berhasil. Sekarang bentuknya Golden Winged Peng. 1 jam lagi bisa berubah jadi wujud manusia. Golden Winged Peng. Aku jadi paman Gata-Gata. Dewa Gunung, ampunilah nyawaku. Aku nggak mau ganggu, cuma mau lihat-lihat. Nggak ada niat menyinggung. Dasar idiot, ngomong apa sih Dewa Gunung? Pinto. Kamu jangan nggak percaya, coba pikir, dia pertama-tama menangkap orang. Dibawa ke atas pohon buat main-main, terus tali sebesar ini. Langsung putus ditarik, kalau bukan Dewa Gunung, apalagi. Ini benar-benar di luar pemahamanku, kalau nggak. Kita cari ahli lihat yuk. Nggak boleh, jangan cari ahli. Gimana? Sekarang urusan ini udah tersebar di internet, kalau sampai mengundang investigasi pihak berwenang. Nanti jenazah Long Hao pasti ketahuan juga. Bukan Pasu, kalau nggak cari ahli. Terus sekarang mau gimana dong? Maksudku, aduh, cari ahli buat apa sih? Sekarang udah kayak gini, ahli datang bisa ngapain? Iya, kata-kata ahli ini, kamu percaya nggak? Bukan, terus kamu bilang gimana? Aku ada ide, kita bisa bikin acara pemujaan Dewa Gunung. Pemujaan Dewa Gunung? Iya. Kita berkali-kali nangkap dia, pasti. Pasti bikin Dewa Gunung marah, kalau dia beneran Dewa Gunung. Kita sembahyang ke Dewa Gunung, pas, bisa minta maaf. Sama Dewa Gunung. Ah iya, Pasu pikirannya teliti ya. Kalau kita beneran bikin marah Dewa Gunung, nanti repot. Ah iya, kita sekalian bisa sembahyang, iya. Ting, kita beneran mau adain acara pemujaan Dewa Gunung itu. Bukannya malah narik lebih banyak orang. Adain apa? Percuma. Aku bilang gitu, cuma buat tenangin mereka dulu. Cuma bisa sembahyang Dewa Gunung ini, nanti kita diam-diam. Angkut jenazah keluar, nanti mau mereka cari ahli. Atau cari polisi, kita nggak takut. Kamu emang pinter. Dewa Gunung menampakkan diri. Dewa Gunung. Kami nggak sengaja mau tangkap Bapak, Dewa Gunung. Kami mau lepasin Bapak balik ke alam. Aku beneran nggak sengaja, Ting. Benarkah ini Dewa Gunung? Sorot matanya kok persis seperti Long Hao ya? Pasti cuma kebetulan. Hah? Kebetulan apaan? Ini aku, sistem. Berapa lama lagi aku bisa berubah wujud jadi manusia? Aku sebentar lagi akan berubah wujud jadi manusia. Su Ting, Song Ning, kalian tunggu saja. Aduh, hidup lama baru tahu. Nggak nyangka seumur hidupku bisa ketemu Dewa Gunung. Mohon berkah, tahun ini kaya raya dan dapat jodoh. Ting, gimana dong? Jangan-jangan Dewa Gunung ini tahu semua yang kita lakukan? Santai aja. Meski dia beneran Dewa Gunung, pasti nggak akan permasalahin kita. Ya udah, buruan kita sembahyang. Cepat lihat, Dewa Gunung mau turun ke sini. Lihat, beneran berubah jadi manusia. Ayo semuanya, sambut kedatangan Dewa Gunung. Su Ting, Song Ning, Siap-siap mati. Long Hao, ini kan yang beberapa hari lalu hilang itu. Nggak nyangka. Bos geng ternyata Dewa Gunung. Long Hao itu Dewa Gunung? Mana mungkin? Long Hao, ilmu hitam apa yang kau pakai buat nipu kita? ilmu hitam? Kau dan Song Ning berkolusi. Berkomplot bunuh aku di kebun ini. Kalian juga bohongin Fei Fei. Lalu ambil paksa asetku. Su Ting, hutang ini akan kubayar tuntas. Waduh, ternyata Long Hao dibunuh oleh Su Ting dan Song Ning yang bekerja sama. Bukannya mereka suami istri? Kok jahat banget sih? Kalau sayang, peluk cium digendong. Kalau nggak sayang, tebas-tebasan masuk karung. Iya, kalau sayang, satu atap selamanya. Kalau nggak sayang, mayat dimasukin kardus. Aduh,
Katanya aku anjing, ternyata kau yang beneran anjing. Kalian berdua anjing. Diam semua. Long Hao, meski yang kau bilang benar. Terus mau gimana? Yang jelas kau yang ambil paksa. Masa mudaku dulu. Muka tebal banget. Aku yang ambil paksa kau. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan aku mabuk, memaksa merayu aku mana mungkin mau sama kamu? Long Hao, kamu. Dan kamu, yang biasanya selalu membungkuk-bungkuk padaku. Tak disangka, si imut ini, ternyata isi perutnya busuk semua. Hari ini, aku juga harus balas dendam untuk diriku sendiri. Kakak, Fei Fei. kakak, Fei Fei. Kakak, aku kira kamu tidak akan kembali. Fei Fei, jangan nangis. Bukankah aku sudah kembali? Perusahaan direbut oleh mereka berdua. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Long Hao, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Semua ini adalah Song Ning. Dia yang menghasutku melakukan ini. Kamu. Kamu diam. Semua ini karena kamu yang bilang mau membunuhnya. Kak Long, aku salah. Aku cuma sesaat tergoda. Anda orang besar berhati lapang, kasihani nyawa anjingku ini. Maafkan aku, ya? Long Hao, 1 malam jadi suami istri, 100 hari berhutang budi. Bisakah melihat kita pernah bersama? Kamu maafkan aku kali ini? Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Kalian berdua kan suka main intrik, main licik, hari ini. Aku mau kalian rasakan juga. Rasanya dimain-maini. Sudahlah, Kak, aku sudah telepon polisi, biar polisi yang urus. Mereka berdua. Baiklah, kalian beruntung, biarkan mereka berdua. Menghabiskan sisa hidup di penjara. Fei Fei, ayo pergi. Kakak aja kamu makan enak. Dewa gunung itu benar-benar ganteng. Aku pengen seganteng dia. Kalau begitu baguslah. Dengan wajahmu yang kayak gitu, mana bisa seganteng dia? Aku